Hadirin sekalian rahimakumullah, kita ikuti bersama Mau'idotul Hasanah oleh Dr. Kiai Haji RPA Mujahid Ansori, Magister Studi Islam. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang hadir ini cukup banyak, tapi jawab salamnya kurang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih pantun ya. Tidak apa-apa ya Bu ya. Pergi berjalan ke Surabaya, singgah sebentar untuk beli tomat. Kalau kita pengen banyak pahala, jawab salamnya yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Madrasatul Quran Al-Azhar Jombang, akhina fillah Kiai Mahmudin Al-Hafidh yang saya hormati. Juga tidak lupa saya hormati juga Kiai Haji Haris Rosami Al-Hafidh. Yang saya hormati para kiai, para ulama. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa nyebut satu persatu. Semuanya saya taati fatwanya. Pengurus yayasan, segenap dewan guru Madrasatul Quran Al-Azhar, anak-anakku semuanya, santriwan dan santriwati. Yang masih perawan hati-hati. Kalau cari pasangan yang serasi ya, cari yang asli, jangan cari yang imitasi. Cari yang rajin ngaji, juga rajin mandi. Kalau mandi tok, tidak pernah ngaji, itu namanya kerbau. Tapi kalau ngaji tok, tidak pernah mandi, kalau mandi ngaji tok, tidak pernah mandi, itu namanya bau. Segenap para wali murid semuanya, hadirin dan hadirat yang berbahagia, hari ini di pondok pesantren Madrasatul Quran Al-Azhar Jombang ini terkumpul banyak kenikmatan. Kenikmatan yang pertama, kita hadir di acara wisuda ini dalam kondisi sehat lahir batin. Saya doakan sehat terus, barokah rezekinya, mengakhiri hidup husnul khotimah. Sehat itu penting. Kalau organ tubuh kita ini terganggu, ibu, bapak, jantung kita terganggu, paru-paru kita terganggu, ginjal kita terganggu, liver kita terganggu, pernafasan kita terganggu, badan kita ini rusak, kata dokter, biaya kesehatannya 1 bulan kurang lebih 5 miliar.
Kalau 1 tahun 60 miliar. Kalau 60 tahun sakit terus 3,6 triliun hanya untuk kesehatan. Oleh karena itu sehat ini nikmat Allah yang sangat besar yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Nikmat yang kedua yang ada di madrasah pondok pesantren Madrasatul Quran ini, hari ini saya senang, saya bahagia karena saya hari ini bertemu dengan anak-anak santri-santri yang istimewa. Istimewa di hadapan Allah, istimewa di hadapan umat manusia. Ini yang hadir di sini, santri-santri ini insya Allah calon-calon ulama, calon-calon warathatul anbiya wal mursalin. Anak-anak inilah para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan mahkota nanti di akhirat. Anak-anak inilah anak-anaknya ibu dan bapak semuanya yang tadi di wisuda ini yang dijanjikan oleh Allah akan memakaikan jubah kebesaran kepada kedua orang tuanya nanti di surga. Dan kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak inilah yang akan memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka karena punya keluarga yang hafal Al-Quran, berubah menjadi masuk surga. Istimewa anak-anak kita ini, luar biasa istimewanya. Saya teringat apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Nabi berkata kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, Allah itu mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Kaget seluruh sahabat-sahabat itu. Kok bisa Allah punya keluarga dari kalangan manusia? Qalu ya Rasulullah manhum, siapa keluarganya Allah dari kalangan manusia ini? Baginda Nabi Muhammad menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Keluarganya Allah itu adalah mereka yang ahlul Quran, mereka yang cinta kepada Al-Quran, senang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Orang ini ahlullah, orang istimewa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarganya Allah. Ibu, kalau kita jadi bagian dari keluarga bupati, kan sudah istimewa di dunia ini. Menjadi bagian keluarga dari keluarga gubernur, istimewa kan? Apalagi jadi keluarganya presiden, ini gak main-main. Anak-anak kita ini adalah ahlul Quran, ahlu kerabat, keluarga daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, saya kasih tahu ya, terus ini pengajian kuat 2 jam? Saya tidak kuat. Ibu-ibu ini kalau di bawah ditanya 2 jam, kuat 2 jam kuat. Yang di atas lu megap-megap. Ibu bapak, para wali murid, orang tua semua yang hadir di sini, anak-anak semua ini, santri-santri di sini, sampai mencapai wisuda 30 juz. Ada yang 20 juz, ada yang 10 juz. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini bukan pekerjaan yang gampang. Biar Bapak Ibu tahu. Tapi ini pekerjaan yang membutuhkan perjuangan, pekerjaan yang membutuhkan pengorbanan, cucuran keringat, bahkan cucuran air mata ketika anak-anak kita kangen dengan ibu bapak, ketika anak-anak kita kangen dengan saudara-saudaranya, kangen dengan teman sepermainannya di kampung. Dia mengucurkan air mata di pondok sambil menghafalkan Al-Quran. Anak-anak kita yang ada di pondok Madrasatul Quran Al-Azhar ini adalah semuanya ini adalah generasi Z, Gen Z. Tahu generasi Z? Generasi Z, Gen Z itu anak-anak yang tidak pernah baca Quran.
Anak-anak yang tidak pernah lihat TV. Tapi Gen Z dan generasi Z ini adalah anak-anak yang tiap hari pegangannya HP. Android, dia akrab dengan gadget, dia akrab dengan game dan lain sebagainya. Pokoknya dia pegangannya bangun tidur, mau tidur, pegangannya HP. Tapi anak, ibu, bapak semuanya yang ada di sini, di masa-masa menjadi generasi Z yang pegangnya HP, mau tidur HP, bangun tidur HP. Di sini di Madrasatul Al-Azhar ini dia tidak pegang HP, kemana-mana nenteng Al-Quran, kemana-mana memeluk Al-Quran, bahkan tidur bersama kitab suci Al-Quran. Ini bukan orang sembarangan. Anak-anaknya ibu semuanya yang di sini bukan orang sembarangan, ahlul Quran. Anak-anak istimewa. Anak masih berumur sekian ini, masih umur belasan tahun, sudah hafal Al-Quran, sudah menghatam 30 juz, Masya Allah. Luar biasa, ini anak berprestasi. Tapi anak-anakku semua, santri-santriku semuanya, bisa lihat saya di sini? Bahwa kalian ini sukses sekarang. Kalian semua sudah bisa menikmati hasil tirakat kalian. Sudah bertirakat, berjuang, sekarang Anda semua sudah menjadi hafidul Quran, hamilul Quran, menjadi anak yang berprestasi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Itu tidak lepas dari sentuhan dan jasa guru-guru dan kiai kalian. Ya, tanpa guru, tanpa kiai Anda bukan apa-apa. Betul apa tidak ini? Pak Kiai, para guru juga berkorban untuk anak-anak ini, agar anak-anak ini sukses menjadi hafidul Quran, hamilul Quran. Dia mengorbankan semuanya untuk anak-anak semuanya. Ayo kita berikan apresiasi kepada guru-guru kita. Oke? Oke ya? Berdiri semua. Kita berikan apresiasi. Mari kita berikan apresiasi, penghargaan dengan sebuah lagu yang sudah tidak asing lagi bagi kita, ya. Bapak-bapak juga ikut seperti itu. Kalau bisa ibu bapak berdiri semua deh. Kita hormati para guru, ya, para kiai yang telah membimbing anak-anak kita. Ayo bareng-bareng bersama dengan saya, ya. Yuk, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum ma siwaya ya wala ghairakum siwakum lawaman fil mahabba alayya ulakum antum muradi wa antum qasdi laisa ahad fil mahabba siwakum indi. Ibu bawanya ikut ya. Man Man ana
Allahumma shalli ala Muhammad. Silakan duduk kembali ya. Ini sebagai apresiasi kita kepada guru bahwa kesuksesan anak-anak kita ini semuanya ya. Anak-anak kita sampai menjadi wisudawan, hafidul Quran, hamilul Quran itu karena sentuhan dan perjuangan para guru dan para kiai ya. Masya Allah, luar biasa ini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kenapa orang yang menghafalkan Al-Quran, para ahlul Quran ini adalah orang-orang yang istimewa? Karena yang mereka hafal, yang mereka perhatikan, yang mereka cintai adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat dari seluruh seginya, baik dari segi sastranya, dari segi logika argumentasi yang dibangun dalam Al-Quran, itu mukjizat. Dari segi bahasa, dari segi syariat dan akhlaknya, itu mukjizat. Semua segi di dalam Al-Quran ini adalah mukjizat. Ibu bapak, Al-Quran ini adalah satu-satunya bacaan yang tidak pernah putus dibaca oleh umatnya di dunia ini, sedetik pun. Tidak ada kitab seperti ini, tidak ada bacaan seperti ini yang tidak putus sedetik pun dibaca oleh umat. Kita saat ini sedang tidak membaca Al-Quran, tapi di tempat yang lain orang membaca Al-Quran. Nanti malam kita sedang tidur pulas, tidak membaca Al-Quran, tapi di belahan bumi yang lain orang membaca Al-Quran. Al-Quran satu-satunya bacaan, satu-satunya kitab yang tidak sedetik pun kosong dibaca oleh umatnya. Ini mukjizat. Ibu, yang Anda dilanjut ini terus nyanyi sampai hari ini. Jelek-jelek begini saya juga ustadz ya kan? Bukan tukang parkir saya. Terus dulu. Al-Quran ini, kitab istimewa ini, satu-satunya bacaan yang orang tidak pernah bosan untuk membaca Al-Quran, meskipun tidak tahu artinya. Ibu, bapak, baca Quran tahu artinya, tapi tidak pernah bosan ya baca Quran. Pengen baca terus. Ada kitab yang seperti ini. Ibu ngerti bahasa Arab, nggak ngerti ya? Tapi pengen baca Quran terus ya. Masya Allah. Kalau saya kasih kitab berbahasa Cina, mau baca nggak? Kalau bapak saya kasih kitab berbahasa Inggris, mau baca nggak? Nggak ngerti maksudnya, nggak ngerti. Tapi kita Al-Quran ini berbahasa Arab, tidak berbahasa Jawa, tidak berbahasa Indonesia. Kita tidak ngerti maksudnya, tidak mengerti artinya, tapi kita tidak pernah bosan membaca Al-Quran. Pernah baca novel yang terkenal? Apa novel yang terkenal itu? Pelangi, Laskar Pelangi. Apa? Laskar Pelangi. Kenal novel terkenal sedunia Harry Potter? Oh, iya. Pernah tahu? Pernah. Kemudian apa itu cinta apa itu? Ayat-ayat cinta. Badai cinta. Pernah kenal baca itu? Paling kita kalau baca novel Harry Potter atau yang berjudul cinta yang asik bacanya itu, paling banter kita mau baca itu 3 kali. Setelah itu kita sudah bosan dan malas untuk membaca. Tetapi Al-Quran sudah tidak ngerti maknanya, sudah tidak ngerti maksudnya, tidak ngerti bahasanya, tapi kita tidak pernah bosan membaca Al-Quran
bahkan kita merasa tentram, tenang, baik yang ngerti maknanya maupun yang tidak ngerti maknanya, membaca Al-Quran itu tenang. Dan kata Nabi, Ahlul Quran itu adalah mereka yang senang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ngerti atau tidak maknanya, itu adalah Ahlul Quran. Imam Ahmad bin Hambal, salah seorang ulama imam mazhab terkenal. Mungkin kalau di Indonesia ini tidak begitu populer Imam Ahmad bin Hambal ini, karena orang Indonesia banyak mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal ini murid senior, murid kesayangan daripada Imam Syafi'i. Kiai Soleh Darat, gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Soleh Darat ini pernah bercerita di dalam bukunya Kiai Soleh Darat bahwa Imam Ahmad bin Hambal ini bermimpi bertemu Allah. Tapi jangan diartikan bertemunya Allah itu kayak bertemu secara langsung ya. Tapi mungkin beliau merasa tenang yang luar biasa ya. Kemudian seakan-akan beliau dekat dengan Allah. Itu dia lakukan, pernah mengalami seperti itu 99 kali. Kemudian yang untuk ke-100 kalinya dia ngomong kerentak dalam hatinya, nanti kalau saya bisa merasakan bertemu dengan Allah, saya akan menanyakan, akan bertanya bagaimana caranya supaya dekat dengan Allah. Ternyata dia mendapatkan petunjuk, orang kalau pengen dekat dengan Allah, jadilah Ahlul Quran, senang membaca Al-Quran, ya, menghafalkan Al-Quran. Ini semua ini adalah insya Allah Ahlul Quran yang dicintai oleh Allah dan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya masuk surga bersama-sama. Amin Allahumma amin. Saking hebatnya Al-Quran ini, saudara-saudara sekalian, saking luar biasanya Al-Quran ini. Al-Quran ini bisa membuat orang luluh hatinya. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, kenal sama Umar bin Khattab? Kenal ya Bu ya? Kapan kenalnya? Umar bin Khattab ini dikenal sahabat Nabi itu yang paling keren, yang paling keras, dan paling ditakuti. Jangankan orang, setan takut kepada Umar. Saking kerennya Umar, saking kerasnya Umar, ini sahabat Nabi yang paling ditakuti oleh setan. Makanya orang Jawa ini kalau rumahnya itu banyak setannya, banyak jinnya, itu kadang-kadang nulis tulisan di depan pintu rumahnya, itu ada tulisannya Umar Al-Faruq, setannya lari. Ya, ini orang Jawa. Karena apa? Memang ceritanya, sejarahnya, Umar ini sahabat Nabi yang paling ditakuti oleh setan. Orang yang keren, keras kepala sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ini akan membunuh Nabi. Tapi kemudian luluh hatinya, kemudian dia menjadi lemes hatinya, tidak berdaya ketika dia mendengar bacaan Al-Quran yang awalnya niat membunuh Nabi, kemudian berubah pengen bertemu dengan Rasulullah dan menyatakan masuk Islam karena sentuhan daripada bacaan Al-Quran. Makanya ibu, kalau kita umroh ke Mekah, kita haji, atau pergi kemana-mana ke masjid-masjid besar, di masjid mana yang kemudian kita sholat berjamaah, kemudian imamnya itu bacaannya enak, menyentuh hati, kita tidak terasa ya meneteskan air mata, Masya Allah, meskipun tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya, karena sentuhan Al-Quran itu bisa meluluhkan hati kita sehingga kita bisa menangis ya, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibu bapak, saudara-saudara sekalian, hebatnya Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, sehingga orang yang cinta Al-Quran, Ahlul Quran, mempunyai tempat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya Umar bin Khattab, saudara-saudara sekalian, Maurice Bushaya,
seorang ilmuwan dari Perancis. Ibu tahu Perancis? Gak tahu Perancis? Cukir ke selatan sedikit. Maurice Bucaille ini seorang ilmuwan dari Perancis itu mengadakan penelitian terhadap mumi Firaun. Hasil penelitian dari Maurice Bucaille ini menyimpulkan bahwa mumi Firaun ini mengandung ada sisa-sisa garam melekat di mumi Firaun ini. Akhirnya beliau berkesimpulan, Maurice Bucaille ini, bahwa saudara-saudara sekalian, bahwa Firaun ini memang benar mati tenggelam di laut. Karena dalam penelitiannya ada sisa-sisa garam melekat di mumi Firaun ini. Kan kemudian begitu semakin mantap Maurice Bucaille ini setelah membaca ayat Al-Quran dalam surat Yunus, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Ini Quran, apa kata Allah? Hari ini, maka hari ini aku selamatkan badanmu, kata Allah. Ya. Untuk apa aku selamatkan badanmu? Agar engkau bisa menjadi pelajaran bagi umat yang datang setelah kamu. Setelah membaca ayat ini, dikaji secara ilmiah, dan di Al-Quran ternyata betul, Maurice Bucaille kemudian menyatakan masuk Islam. Banyak para ilmuwan barat yang menyatakan masuk Islam karena kehebatan Al-Quran. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, banyak orang masuk Islam ini itu tidak hanya karena kehebatan mukjizat Al-Quran, tapi ada juga orang masuk Islam itu karena akhlak yang dipertontonkan oleh umat Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sudah mulai gelisah ini ya, sudah mulai panas ya. Ya, jadi banyak juga orang masuk Islam, saudara-saudara sekalian, belum sempat membaca Al-Quran, belum sempat mengkaji Al-Quran, tapi karena melihat akhlak Rasulullah yang sangat mempesona dan sangat mengagumkan, melihat akhlak umat Islam yang dipertontonkan yang sangat santun dan luar biasa itu, mereka tertarik untuk masuk Islam. Sophie Petronin, seorang pekerja sosial profesional juga dari Perancis, ketika dia melaksanakan tugas di Tamil di Afrika, dia ditangkap sama tentara Afrika dan ditahan, dihukum selama 4 tahun. Pemerintah Perancis melakukan lobby-lobby ke Afrika supaya Sophie Petronin ini segera dibebaskan dengan berbagai macam lobby, karena beliau adalah orang hebat di Perancis, orang berpengaruh di Perancis. Selama 4 tahun dia dihukum. Yang ada dalam otak Sophie Petronin ini, ketika dia ditahan, ada yang di otaknya Sophie Petronin ini, bahwa Islam itu identik dengan kekerasan, Islam itu identik dengan teroris, Islam itu identik dengan ngamungan. Tapi apa yang terjadi ketika dia dihukum selama 4 tahun? Dia diperlakukan dengan baik oleh tentara-tentara Tamil di Afrika. Dia hormati harkat dan martabatnya. Sampai Sophie Petronin ini tertarik, sampai bertanya kepada tentara Tamil, apa yang membuat anda ini hormat dan menghargai harkat dan martabat saya? Apa jawaban para tentara itu? Saya diperintah oleh Al-Quran, saya diperintah oleh Allah, saya diperintah oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada siapa saja. Tersentuh hatinya, Sophie Petronin kemudian menyatakan masuk Islam. Tapi pernyataan masuk Islam ini tidak diproklamirkan di Perancis, karena kalau diproklamirkan di Perancis, dia khawatir ada kesan masuk Islamnya itu karena tekanan tentara-tentara Tamil. Dia tidak proklamirkan itu, maka ketika sampai pada waktunya dia sudah dilobi, ada tentara Tamil dilobi dan dipulangkan ke Perancis. Karena ini orang besar, tokoh luar biasa di Perancis, Presiden Emmanuel Macron dan para menteri-menterinya semuanya menyambut di bandara untuk menyambut kedatangan tokoh besar Sophie Petronin, seorang tokoh sosial anak. Dia sambut semuanya di bandara, presidennya, menteri-menterinya, pejabatnya menyambut kedatangan Sophie Petronin. Begitu turun dari pesawat, Sophie Petronin tampil dengan baju kurung,
baju panjang, kemudian dililit dengan kerudung, ya, kemudian bersalaman dengan presiden semua, dengan menteri-menterinya semuanya yang menyambut. Dan Sophie Petronin menyatakan pada saat itu, mulai sejak ini saya sudah menjadi seorang muslimah dan nama saya sudah bukan Sophie Petronin lagi, tapi nama saya adalah Maryam Sophie Petronin. Membuat kaget heboh Perancis pada saat itu ya. Mereka dihukum, malah dia menyatakan masuk Islam karena akhlak yang dipertontonkan oleh umat Islam di Tamil dan di Afrika itu. Ibu bapak semua ini adalah brand ambassador Islam. Anak-anakku semuanya ini adalah iklan-iklan Islam, iklan-iklan agama kita. Kalau kita bisa menunjukkan Islam yang ramah, Islam yang santun, maka mereka-mereka itu akan tertarik kepada Islam. Itulah yang diberikan pendidikan ini oleh para ulama-ulama kita. Oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Wahab Hasbullah, oleh para wali songo yang menyebarkan Islam ini. Mereka betul-betul mengajarkan Islam dengan santun dan ramah. Mereka mengajak, tidak mengejek. Mereka merangkul, tidak memukul. Mereka mendidik, tidak menghardik. Sehingga ini yang menjadi kemudian kata kunci kenapa dalam waktu singkat Islam begitu sangat menyebar di Indonesia ini. Ya, yang mayoritas agamanya Hindu Buddha kemudian berubah menjadi mayoritas Islam. 90% Islam di Indonesia ini. Luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdir oleh Allah menjadi orang Islam yang hidup di Indonesia. Meskipun letaknya jauh dari Mekah, meskipun letaknya jauh dari tempat lahirnya Islam, tapi Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya ini banyak diberikan ke Indonesia. Apa buktinya saudara-saudara sekalian? Penduduk Islam Indonesia ini jumlahnya hampir 250 juta. Kalau Saudi Arabia, Mekah itu orang Islamnya cuma 25 juta. Kalau negara Timur Tengah dikumpulkan semua penduduk muslimnya, maka tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan penduduk muslim Indonesia yang jumlahnya sekitar kurang lebih 250 juta. Maka seharusnya ke depan Indonesia ini menjadi contoh Islam untuk tingkat dunia. Meskipun tempat kita ini Indonesia ini secara geografis tempatnya jauh dari tempat lahir Nabi, jauh dari tempat makam Nabi, tapi orang yang sangat mencintai Nabi itu Indonesia tidak kalah dengan mereka-mereka yang dekat dengan makam Nabi. Meskipun kita jauh, kecintaan kita tidak kalah dengan mereka yang dekat, bahkan kita lebih cinta daripada mereka. Orang yang senang bersolawat itu orang Indonesia. Orang yang senang memuji-muji Nabi itu orang Indonesia. Orang yang dekat dengan makam Nabi belum tentu dia mau bersolawat kepada Nabi. Indonesia ini luar biasa. Yang paling hebat lagi Indonesia ini, yang harus kita syukuri, Indonesia ini saudara-saudara sekalian, negara yang paling besar keberagamannya. 17.600 pulau. Indonesia ini terdiri dari 17.600 pulau. 1.300 suku. 740 bahasa. 6 agama, alirannya lebih dari 200. Secara logika, potensi konfliknya tinggi. Potensi tukarannya tinggi. Tetapi apa yang terjadi? Indonesia meskipun sebanyak itu, Indonesia sampai saat ini hidup aman, tentram, damai, terkendali, tidak ada persoalan yang berarti. Coba di Timur Tengah itu. Pulaunya satu, agamanya satu, budayanya satu, tradisinya satu, tukaran. Betul apa tidak? Tidak ada pengajian seperti ini. Dia kalau kumpul seperti ini takut ada peluru nyasar. Tapi di Indonesia tidak, Masya Allah. Luar biasa jadi orang Indonesia ini.
Makanya sekarang ini alhamdulillah dunia Timur Tengah semua, dunia Barat pengen belajar Islam ke Indonesia. Bagaimana menerapkan Islam rahmatan lil alamin di Indonesia yang luar biasa ini. Jangan dibalik ya, kemudian kita terkagum-kagum ke dunia luar, Islam yang ada di luar, yang isinya itu tukaran tok. Begitu kita terkagum ke sana, belajar ke sana, pulang ke sini malah ngamuan. Justru kita ini harus menjadi ikon Islam di seluruh dunia ini. Saudi sekarang sudah mulai belajar ke Indonesia. Timur Tengah sekarang sudah berbondong-bondong datang ke Nahdlatul Ulama, pengen belajar seperti apa mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin ini sehingga menciptakan situasi yang aman, tentram dan damai ini. Itulah Indonesia ya, luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, anak-anakku semuanya, juga jangan lupa ya anak-anakku semuanya, para santri, bahwa kalian sukses ini tidak hanya karena guru ya, paling utama itu karena guru, tapi anak-anakku sukses itu karena peran, kerja keras, perjuangan orang tua. Itu jangan dilupakan. Orang tua kalian ini, anak-anakku sekalian yang sekarang hadir di acara wisuda kalian semuanya ini, mereka kerja keras, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hanya pengen melihat anaknya sukses ya. Ya anakku ya, malam mereka bangun malam, ibu bapak kalian bangun dari tidurnya, melaksanakan sholat malam, mendoakan kita semua ini yang ada di pondok pesantren ini agar menjadi anak yang soleh, anak yang sukses ya. Jangan lupa pada orang tua ya. Mari kita apresiasi juga orang tua kita. Kalau kita tadi mengapresiasi guru kita ya, kita apresiasi orang tua kita. Siap ya? Mau diajak nyanyi lagi? Oke, kita ajak nyanyi lagi ya. Biar gak kepanasan semua ini. Ini apresiasi. Anak-anakku bangun, berdiri semua. Ibu-ibu udah usah ya, bapak-bapak udah usah, anak-anakku semua. Saya ajari nyanyi. Ini lagunya Iwan Fals. Kalau anak milenial generasi Z gak kenal Iwan Fals. Yang kenal Iwan Fals saya, ibu bapak semuanya masih ingat Iwan Fals ya. Saya tak kasih contoh ya. Ya. Anak-anakku, saya kasih contoh ya. Ini apresiasi kepada kedua orang tua kita ini yang saat ini menyaksikan kalian sedang melaksanakan wisuda ini. Ribuan kilo. Tahu? Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu. Bisa ya? Ayo bareng-bareng ya. Oke, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ingin ku dekap dan menangis di pangkuanmu, sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu. Terus rap yang terakhir ganti ayah ya, supaya ayah juga tidak dilupakan ya.
Oke, selamat datang ini Pak Yusuf ya. Monggo Pak Yusuf. Oke. Ini luar biasa ini. Sama-sama alumni Tebu Ireng ini semua ya. Yang satunya ganti ayah ya. Supaya ayah tidak dilupakan. Oke. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku. Ayahku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ayah, ayah. Tepuk tangan semua. Oke, monggo silakan duduk kembali, Masya Allah. Saya kasih resep ya, anak-anakku semua ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kasih resep. Ini semua pengen bahagia semua kan? Pengen masuk surga semua kan? Pengen masuk surga ya? Kalau pengen bahagia hidup, dunia, dan akhirat, pengen masuk surga semua, syaratnya cuma dua. Pengen sukses di dunia, sukses di akhirat, syaratnya dua. Hormati guru, hormati orang tua. Kalau kita ada orang pinter, keluarganya pinter, anaknya pinter, semuanya pinter, tapi hidupnya kok tidak begitu nyaman, cuma pinter. Tapi ekonominya seret. Orang ini biasanya ini analisis saya ya, biasanya orang ini orang yang sangat menghormati guru tapi tidak menghormati orang tuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ada orang kaya raya, hidupnya enak, bes uangnya banyak pokoknya. Tapi keluarganya bodoh semua, gak ada yang pinter. Ya, anaknya goblok-goblok gak ada yang, tapi sugih. Ini analisis saya, biasanya orang ini ke orang tuanya baik, tetapi kepada gurunya tidak baik. Pengen bahagia dua-duanya? Pengen bahagia dua-duanya? Pengen ya? Hormati guru, hormati orang tua. Pengen mendapatkan harta yang seperti raja, perlakukan orang tua seperti raja. Pengen mendapatkan kehidupan mewah seperti raja, hormati orang tua seperti raja. Pengen pinter, ilmunya hebat, hormati gurunya. Oke? Tapi guru, peran kiai, orang tua juga harus menghormati guru. Gurunya anak-anaknya, orang tua harus dihormati. Guru harus dihormati sama orang tua. Kenapa guru ini hebat sama anak-anak ini? Guru ini ahlul Quran. Kalau saya katakan guru ini, kiai ini bukan konglomerat di dunia, tapi konglomerat pahala. Jadi kalau pengen tahu konglomerat pahala, itu guru, para kiai. Berapa anak-anak ini yang hafal Quran? Yang akan menyebarkan Al-Quran, yang akan disebarkan di seluruh dunia ini. Itu guru mendapatkan pahalanya. Makanya saya katakan guru ini konglomerat pahala. Di Jepang, ibu di Jepang pada tahun 1942 di Jepang. Tahun 45 di Jepang ketika Amerika melakukan langkah bom atom di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom atom sama Jepang. Apa yang terjadi di negara Jepang? Jepang luluh lantak. Jepang hancur berantakan. Manusia banyak mati gara-gara bom atom ini. Tidak hanya manusia, hewan semuanya mati. Tidak hanya hewan yang mati, tapi sawah semua mati, tidak bisa ditanami. Dalam situasi darurat, dalam situasi emergensi pada saat itu, Perdana Menteri Jepang, Kaisar Hirohito pada saat itu menyatakan, dalam kondisi darurat Jepang ini, dalam kondisi musibah berat Jepang ini, cuma dua yang saya minta kepada rakyat Jepang.
Apa dua yang diminta oleh Kaisar Hirohito untuk menyelamatkan Jepang ini? Dua ini, tolong selamatkan. Guru pertama tidak boleh mati. Guru tidak boleh mati. Dua, murid-murid, anak-anak tidak boleh mati. Kalau orang tuanya mati, tidak apa-apa. Wali muridnya mati, gak masalah. Yang penting anaknya tidak mati. Yang lain para pengusaha, para pejabat yang jadi pejabat mati gak ngurus Kaisar Hirohito. Asal guru dan kiai tidak boleh mati. Kenapa tidak boleh mati? Guru dengan murid itu tidak boleh mati. Karena guru ini gudangnya ilmu. Dan anak-anak murid-murid ini adalah yang akan mendapatkan ilmu, generasi penerus untuk membangun Jepang lagi dalam kondisi berat ini. Ternyata betul, guru diselamatkan, anak-anak diselamatkan, sehingga apa yang terjadi? Tidak sampai 10 tahun. Jepang mampu membangun negaranya lagi yang sudah luluh lantak dan hancur berantakan itu. Kemudian Jepang menjadi negara maju, menjadi kiblat teknologi dunia Jepang sampai saat ini. Karena apa Jepang? Jepang menghormati guru dan anak-anak. Jadi kalau terjadi apa-apa di Indonesia ini, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada perang, ya. Mudah-mudahan aman, tentram. Kalau terjadi apa-apa, itu yang tidak boleh mati, guru, kiai, murid, santri tidak boleh mati. Sampean mati gak ngurus negara ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Pak, saking pentingnya guru sama murid ini ya. Karena ini generasi penerus. Dan ilmu itu gudangnya ada di kiai, ada di ulama. Itu tidak boleh mati. Masya Allah, luar biasa ini ya. Oleh karena itu saya hari ini saya terharu, saya senang berada di tengah-tengah anak-anak yang istimewa, para ahlul Quran, termasuk bapak ibu ini punya anak ahlul Quran, juga bapak ibu ini dihitung oleh Allah sebagai ahlul Quran yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, syafaat dari para penghafal Al-Quran. Meskipun kita divonis masuk neraka, tapi punya anak hafal Quran, punya saudara hafal Quran, 10 orang yang divonis itu bisa selamat masuk surga karena punya anak yang hafal Al-Quran. Berbahagialah ibu bapak semuanya ini ya, ada memasukkan anaknya di pondok pesantren Madrasatul Quran Al-Azhar ini. Saya menjadi saksi, Kiai Mahmudin menjadi saksi, Kiai Haji Haris Rosami menjadi saksi. Karena saya dengan Kiai Mahmudin, Kiai Haris Rosami ini satu pondok, sama-sama alumni di Madrasatul Quran. Ya, saya juga alumni, hanya bedanya saya dengan Kiai Mahmudin dan Kiai Haris Rosami bedanya cuma satu. Beliau sudah wisuda 30 juz, tapi saya selama mondok di MQ saya belum pernah menikmati wisuda sampai sekarang ini. Masya Allah, tapi saya dapat barokahnya Al-Quran. Meskipun belum sempat di wisuda, tapi saya tetap mendapatkan barokah Al-Quran. Luar biasa Al-Quran ini. Barokahnya Al-Quran, saya pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur 3 periode. Barokahnya Al-Quran, banyak hal yang bisa saya lakukan, saya bisa bermanfaat kepada orang. Barokahnya Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, intinya adanya pondok pesantren ini, pondok pesantren Madrasatul Quran ini, pengen menciptakan generasi yang baik. Generasi baik, santri-santri baik. Ya Bu ya, mudah-mudahan Ibu kena barokahnya Al-Quran, sehingga semua ini menjadi orang baik semua. Pengen masuk surga semua kan? Pengen ya? Pengen masuk surga hisapnya cepat? Pengen? Tanpa antri? Saya kasih resep ini terakhir ini sambil nunggu Ibu Nyai Munjidah Wahab, Bupati Jombang. Insya Allah beliau akan hadir di sini ya. Tapi masih ada sidang paripurna di Jombang. Kita tunggu sebentar lagi ya. Bu, mau saya kasih resep di akhir ceramah saya ini? Pengen masuk surga, hisapnya cepat, tanpa antri.
Saya kasih tahu ya, dunia sekarang ini, penduduk bumi sekarang ini jumlahnya sudah lebih 7 miliar. Penduduk bumi sekarang ini. Padahal bumi ini idealnya itu cuma cukup diisi kurang lebih 4 miliar penduduk. Tapi sekarang penduduk bumi sudah mencapai 7 miliar lebih. Kalau nanti di yaumul hisab 7 miliar ini antri untuk menuju orang ini masuk surga atau masuk neraka, ditambah dari umat sebelum kita, mulai dari umatnya Nabi Adam sampai nabi-nabi yang lain itu, kumpul dengan yang 7 miliar sekarang ini, kemudian antri di yaumul hisab untuk diputuskan orang ini masuk surga atau masuk neraka. Kira-kira antrinya sepanjang apa? Ibu pengen gak antri? Pengen gak antri? Pengen ya? Langsung ada jalur VIP. Pengen gak antri ada jalur VIP? Jadilah orang baik. Jadilah orang baik. Tugas kita hidup di dunia ini cuma satu. Jadi orang baik. Jadi apapun kita tugas kita cuma jatuh, jadi orang baik. Jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Meskipun rakyatnya tidak baik, tetap pemimpin jadi pemimpin yang baik. Jadi rakyat, jadilah rakyat yang baik. Meskipun punya pemimpin tidak baik, rakyat tugasnya jadi rakyat yang baik. Jadi suami, jadilah suami yang baik. Meskipun istrinya tidak baik, tetap suami jadi suami yang baik. Istri juga gitu. Jadi istri yang baik, meskipun suaminya tidak baik. Tugas istri jadi istri yang baik. Jadi kalau suaminya selingkuh, jangan balas dendam ikut selingkuh. Tugasnya cuma satu, jadi istri yang baik. Karena baik inilah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah dan menjamin orang ini hisapnya cepat. Ya, hisapnya cepat, kemudian masuk surga. Siapa orang baik itu? Pengen tahu orang baik? Pengen tahu orang baik? Orang baik itu adalah man ahsana man asa'ahu. Orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang telah menjahati kita. Itu orang baik. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang baik, itu biasa. Tidak istimewa. Tapi yang istimewa, hisapnya cepat dan masuk surga, jika ibu bapak bisa berbuat baik kepada orang yang telah menjahati ibu-ibu. Bisa tak? Bisa? Insya Allah. Berat ya? Berat. Kalau orang Jombang ini kan ngomongnya kan beda ngomongnya. Saya ini bisa jadi orang baik asal sampean baik sama saya. Kalau sampean jelek sama saya, jahat, saya bisa jahat, lebih jahat daripada Anda. Orang banyak yang ngomong seperti itu. Orang yang mengatakan seperti ini, itu bukan jaminan orang baik. Tapi ngaku-ngaku orang baik. Orang baik itu adalah orang yang bisa berbuat baik kepada siapapun. Baik itu orang mau baik atau jahat kepada kita, tetap berbuat baik. Ini orang seperti ini, hisapnya cepat, langsung masuk surga. Thalathun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmati. Ada 3 kelompok kata Nabi yang nanti hisapnya dipercepat dan masuk surga dengan rahmat Allah. Siapa 3 kelompok itu? Yang pertama, tu'ti man haramakah, orang yang mau memberi kepada orang medit. Orang yang mau bersedekah kepada orang pelit. Orang mau memberi kepada orang yang tidak pernah tahu terima kasih kepada kita. Berat apa tidak ini? Kalau kita ngasih kepada orang yang dermawan itu kan biasa itu. Tidak istimewa di hadapan Allah. Makanya kalau ibu di rumahnya ibu, tetangga bapak-bapak sekalian, ada orang medit, wong pelit, sampean jangan musuhi. Disyukuri, ini tiket gratis masuk surga ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah syaratnya loh ya. Yang kedua, apa katanya untuk jadi orang baik kata Nabi?
Wa ta'fu amman dhalamaka. Orang yang mau memaafkan kepada orang yang telah zalim kepada kita. Orang yang telah menjahati kita, orang yang telah menghancurkan kita, kita maafkan. Orang ini hisapnya cepat tanpa antri dan dijamin masuk surga dengan rahmat Allah. Bisa ya? Dan kok miring-miring, insya Allah kayak berat itu ya. Yang terakhir, watasilu mangkoto'aka. Orang yang mampu menyambung silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim. Kita sambung orang yang memutus silaturahim, kita sambung kembali. Kita ini istimewa di hadapan Allah. Hisapnya cepat, masuk surga dengan rahmat Allah. Jadilah orang baik semuanya ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang baik semua. Diawali dengan anak-anak kita ini, insya Allah anak-anak kita yang ada di Pondok Pesantren Madrasatul Quran ini, insya Allah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agama, berbakti kepada bangsa dan negara ini. Di anak-anak inilah masa depan agama, masa depan negara dan bangsa ini ada di anak-anak kita. Berbahagialah ibu bapak semuanya sebagai wali murid punya anak dimasukkan di pondok pesantren ini ya. Hormati gurunya, hormati pengasuhnya ya. Bantu kiai ya. Jangan cuma sekedar nitip anak, kasihan kiainya ya. Kiai sampai tidak sempat ngurus anaknya demi anaknya ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ini sekolahnya juga belum selesai. Ya. Jangan cuma nitip anak, tapi pikirkanlah ya. Kasihan kiainya nyari sumbangan ke sana kemari, terus sampean biarkan begitu saja. Ya. Maka sebagai wujud penghormatan kita, marilah di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Al-Azhar ini adakan ikatan wali murid ya. Ikatan wali santri kumpul menjadi sebuah organisasi yang juga ikut membantu Kiai Mahmudin, pengurus yayasan semuanya untuk mensukseskan lembaga pendidikan ini, untuk mendidik putra-putra terbaik bangsa ini berangkat dari pondok ini. Ini tanahnya sudah lumayan bagus, sudah banyak sawah-sawah yang terbebaskan. Mari tinggal kita bagaimana kita meringankan para kiai, para ulama untuk ikut urun rembuk demi suksesnya lembaga pendidikan Madrasatul Quran Al-Azhar ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya pidato sampai keringetan semua ini. Menunggu Bu Nyai belum datang. Gimana Kiai Mahmudin? Bu Nyai? Jam 11? Bu Nyai jam 11. Saya juga tidak ngerti ini. Saya kalau dilanjut ini seperti apa kondisi saya? Kehabisan bahan, ya tenaga juga sudah habis ya. Di sini banyak kiai-kiai ini ya. Seandainya nanti umpamanya Ibu Nyai Munjidah Wahab nanti hadir di sini dalam kondisi juga situasi sudah buyar, mungkin kita diisi dengan istirahat, tapi insya Allah beliau tidak kecewa. Beliau sudah kemarin sudah ngobrol-ngobrol dengan saya, maunya mau ngisi jam 8:30, tapi karena 8:30 sedang prosesi wisuda, takut mengganggu prosesi wisuda, akhirnya dibalik. Biar saya terakhir saja, selesai Pak Mujahid ceramah saya. Gitu ya. Nah, sekarang ini acaranya sudah dibalik, sambutannya di terakhir ini ya. Di sini ada Kiai Mahmudin nanti juga akan berikan sambutan ya. Mungkin Pak Yusuf juga ini sebagai apa ini ya? Sebagai salah satu donatur juga ini ya. Juga mungkin bisa memberikan motivasi kepada para wali murid. Di sini ada Kiai Haji Haris Rosami mungkin. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran, bisa memberikan motivasi kepada para wali murid di sini secara bergiliran sampai Bu Nyai Munjidah Wahab rawuh jam 11. Sanggup ya Bu ya? Kalau belum datang menjelang jam 11 ya mungkin diisi acara istirahat lah atau yang lain-lain sambil kita santai di sini ya.
Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan banyak terima kasih